Teman-teman semua, pernahkah Anda merasa sakit hati, lesu, minder, merasa gagal saat Anda scrolling sosial media? Melihat orang usia muda sudah sukses, sudah bisa beli mobil mewah, rumah mewah, bisnisnya banyak ya. Ada orang yang bisa traveling ke luar negeri gitu. Pernah nggak Anda merasa sakit hati, iri, kecewa, marah ya? Dan Anda stres sendiri melihat postingan-postingan di sosial media. Pernah? Oke, kita akan bahas teman-teman semua, kenapa itu bisa terjadi, kenapa kita bisa sakit hati, kenapa kita bisa begitu terpuruk melihat keberhasilan orang lain. Oke, saya Tubagus Salim dari channel Kunci Kebahagiaan. Semoga kita bisa sama-sama belajar dan berdiskusi untuk terus mengembangkan kehidupan kita yang lebih baik, kehidupan kita yang lebih bertumbuh. Baik teman-teman semua, jika Anda merasakan kondisi yang sangat sakit hati ya, kecewa, bingung ya ketika melihat postingan-postingan tentang kesuksesan, intinya Anda punya rasa iri ya, rasa iri dalam hati. Mungkin misalnya di ucapan Anda enggak, biasa aja ya, biasa aja. Tapi dalam lubuk hati Anda itu bagaimana ya? Kayak kok orang lain kok sukses, kok saya gini-gini aja gitu. Nah, jika Anda punya perasaan seperti itu, saya katakan bahwa itu adalah perasaan yang sangat bagus. Oke? Jadi perasaan itu adalah perasaan yang bagus teman-teman semua. Anda punya perasaan iri terhadap kesuksesan orang lain itu bagus. Sehingga dari iri itu ya, kadang-kadang membuat kita kepo. Ini siapa sih kok anak muda sudah sukses, sudah bisa beli Lamborghini? Akhirnya kita kepo. Kita lihat sosial medianya ya, kita lihat Facebooknya, Instagramnya, YouTube-nya, kita lihat, kita pelajari, kita kepoin ya. Ini bisnisnya misalnya begitu. Itu kan sesuatu yang bagus teman-teman semua ya. Jadi ketika Anda punya perasaan iri ya, punya perasaan iri seperti itu kan karena Anda ada rasa keinginan. Oke? Rasa keinginan itulah yang biasanya membuat kita bangkit. Jadi dari iri kemudian kita kepo, dan kemudian kita ingin sukses juga, ingin maju juga. Oke? Nah, sehingga dengan perasaan itu Anda mulai mempelajari ya, Anda mulai mempelajari sehingga Anda mengajukan sebuah pertanyaan pada diri Anda sendiri. Dia juga bisa, kenapa aku enggak? Ya, dia juga bisa sukses, kenapa aku enggak? Ya, kalau begitu, jika aku juga melakukan seperti apa yang dia lakukan, aku juga bisa sukses. Nah, jadi pertanyaan itu adalah pertanyaan yang membuat kita tercerahkan. Ya, jadi ketika teman-teman sudah berada dalam kondisi seperti itu, dari mulai iri, kepo, ya kan, ya, kemudian Anda mencari tahu dan Anda akhirnya, ya saya juga bisa seperti itu. Artinya Anda akan terinspirasi. Terinspirasi itulah yang membuat orang bisa maju ya. Terinspirasi itulah yang membuat orang bisa berkembang. Namun kabar buruknya teman-teman semua, jika kita hanya jatuh pada iri aja ya, iri, dia bisa begitu misalnya gitu ya, mungkin dia ini itu jatuhnya ke dengki ya. Dengki, jadi hati yang buruk ya kan. Makin kita melihat kesuksesan orang lain kan kita makin sakit hati. Bukan kita mengajukan pertanyaan, saya juga bisa seperti dia ya, tapi justru Anda malah dengki, iri hati, dan Anda kemudian menghujat, mengkritik,
memaki, marah, ya kan? Kadang-kadang Anda memberikan komentar-komentar yang sangat buruk, ya kan? Itu tidak bagus kalau seperti itu, ya. Anda tidak terinspirasi, justru Anda masuk ke dalam kondisi dengki. Dan kondisi itulah yang membuat kita tidak pernah tumbuh, ya. Kondisi itulah yang membuat kita begitu-begitu aja. Jadi, yang bijak, teman-teman semua, adalah Anda menggunakan kondisi iri itu untuk kemudian Anda ambil kekuatannya, untuk kemudian Anda terinspirasi dan termotivasi untuk bisa berhasil juga. Tuh, ya. Jadi kalau hanya iri jatuhnya pada dengki, itu jelek, ya. Tapi iri kemudian Anda cari tahu dan ternyata usahanya begini toh, ya. Dia dapat uang itu dari begini, Anda pelajari, ya. Anda pelajarin secara detail. Nah, justru orang-orang yang berhasil itulah yang seperti itu. Mereka menjadikan orang-orang yang sukses, meskipun usianya masih muda, dia menjadikan mereka sebagai role model, sebagai percontohan. Kemudian dia mengkreasikan sesuatu, ya. Dari terinspirasi itu akhirnya berhasil, ya. Jadi langkah selanjutnya setelah Anda terinspirasi, jadikan orang-orang yang sukses yang Anda lihat itu sebagai role model Anda, sebagai percontohan. Anda bisa mencontoh apa yang dia lakukan. Tentu saja mencontohnya itu bukan mencontoh yang naif, yang polos, ya, menjiplak begitu saja. Tidak. Teman-teman harus mempelajari secara detail. Dia sukses itu karena apa? Bisnisnya apa? Coba deh pelajari. Oh, bisnisnya ini tentang dia menjual skincare misalnya, ya, kosmetik. Oh, gimana cara sistem penjualannya, gimana cara promosinya, Anda pelajari secara detail. Nah, Anda juga bisa join mungkin, ya, bergabung, atau misalnya Anda bisa membangun sendiri bisnis Anda, gitu. Sama misalnya ada orang yang punya keterampilan hebat. Wah, dia sebagai seorang pembicara yang hebat. Anda pelajari, Anda tonton videonya, Anda pelajari gayanya, ya. Kemudian setelah itu Anda bisa melakukan itu. Jadi, jadikan orang yang sukses itu sebagai percontohan, role model Anda. Karena kesuksesan itu, ya, bertumbuh. Kesuksesan itu akan menghasilkan kesuksesan lagi. Itulah yang disebut terinspirasi dan menginspirasi, ya. Mudah-mudahan teman-teman semua, Anda yang sekarang sedang melihat sosial media itu menjadikan niatan Anda sebagai untuk menginspirasi diri, bukan untuk membuat diri kita dengki. Kalau dengki, ya nggak bahagia, ya nggak akan sukses, ya. Dan mereka-mereka yang sudah sukses, ya, melampaui Anda, meskipun usianya masih muda, jadikan mereka sebagai guru Anda. Jadikan mereka sebagai inspirasi buat Anda. Ya, pelajari apa yang mereka lakukan. Bisa jadi Anda geluti juga apa yang mereka lakukan. Maka Anda juga akan sukses, berhasil seperti apa yang menjadi keinginan Anda. Begitu teman-teman semua, semoga apa yang saya sampaikan bisa membantu Anda untuk lebih kuat, lebih sukses, lebih baik lagi untuk mencapai kehidupan yang luar biasa. Saya Tubagus Salim dari Kunci Kebahagiaan Channel. Terima kasih.